dirahmati Allah SWT, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bercerita dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Pada suatu hari, ini diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidah Fatimah ridwanullahi alaiha datang membawa riribitan roti, datang kepada Rasulullah SAW membawakan riribitan roti. Roti itu beribit atau kan sekitarnya barangnya lah, beribit roti itu datang kepada Rasulullah SAW. Nah, bagi sani pembantu Nabi. Lah Nabi bertakwa, wahai anakku, napa barang deh? Nah, beribit ini napa? Ini kan dalam sejarah itu rumah Sayyidah Fatimah itu dia bersambu padu sama Nabi. Nah, orang gitu. Jadi sama padu. Jadi kita pilih anak manti bisa mau geleng kan jalan luar nih, atau jalan padu langsung. Ada kita anak kita. Nah, pagi ini wahai anakku, beribitan roti ini. Bahai. Ini roti sedikit aja bang, ada ulun mau ulah roti, tapi hati ulun kada nyaman, tagenang lampian. Tagenang lampian ulun bahai hendak memberi pian walaupun sedikit ini lah, supaya pian makan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ujar Nabi SAW, ama innahu awalu ta'amin dakhala fama abik mundu salasati ayyam. Tahukah kamu hai anakku, inilah makanan yang pertama masuk ke dalam parut abahmu, masuk dalam munung abahmu. Parut artinya kan ini pertama-tama makanan sejak 3 hari abahmu puasa sudah. Jadi ini dapat makanan buka puasanya. Kayak pabili Nabi itu biasanya Nabi itu kan sini bini itu jadi sini dulu, jangan jadi setahun. Jadi biasanya Nabi itu mengimitkan makanannya. Ada sini udah tawakal. Nah kayak itu. Jadi datang anak-anak ini kan beribitan roti. Ternyata 3 hari yang puasa dan hari ketiga. Itu kayak pemimpin lah, pemimpin dunia nah kayak itu Rasulullah SAW. Jadi dunia ini benar ada artinya, ada Nabi lah. Ada takutan tuh, ada mawah sih. Kada juga dunia, kada mawah jadi. Cuma bini itu sudah ada di Nabi sudah kan jatah sedikit. Ada bini itu kan setahun seorang dia beri duit, jadi kan bisa ini mau mengatur kalau ipamnya belanja. Tapi Rasulullahnya kada perlu. Bila ada makan, bila ada apa ya. Disuruhi makan Nabi itu, bila kada juga makan sini, bila kada belanja. Kan sampai makanan tuh Nabi kada mau nyambet lah, kada nyambet nih makanannya anu nah ada hubungan Nabi itu kayak itu. Mahapak-hapak makanan tuh. Nah kita kan tadi manusia lah, kita ngerti Nabi itu jangan kan manusia, makanan dia ada muslim mana. Kada mau mencela kita tuh mau menggunakan mana kamasinan, tapi ini kan jangan mencela, memadahkan pada makanan ini kamasinan atau ini kurang manis, itu deh. Itu bukan mencela niatnya, ini kan kata-katanya itu kan disuruh mencela. Nah kada boleh makanan itu dicela. Nabi itu kayak itu sih bilang kada bilang makan dia bilang kada. Ada nyaman kada mencela sih kayak itu adatnya Nabi terhadap makanan. Seorang ulama Malik bin Dinar berkata, aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Wasi', wahai bapaknya Abdullah, untung benar, untung besar, benar keberuntungan bagi orang yang walaupun makan sedikit, tapi dengan makanan itu yang bersyukur kepada Allah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dan kada perlu lagi minta-minta kepada orang lain. Untung benar tuh orang kayak itu. Ujian Malik bin Dinar berbanding lawan Muhammad bin Wasi' sama orang alim. Untung benar nih, bila kau orang beriman itu dapat harta biasa sedikit, ada rezeki sedikit, lalu sedikit rezeki itu syukuri, kada perlu lagi minta kepada orang lain. Lalu menyahut dia Abu Abdullah Muhammad bin Wasi' tadi, wahai bapaknya Yahya, untung benar orang nang sorenya dan paginya lapar. Nah, harap begini. Ada Malik bin Dinar, untung benar nih orang tuh sedikit makan, asa makan pagi sore itu asa makan bersyukur dengan makanan yang sedikit itu ada perlu minta-minta lah manusia. Sakalinya taharat kawan anunya kan prinsipnya
Nah untung benar, orang itu untung benar sore dan pagi hari kelaparan, tapi hatinya kadada mengkurutu kepada Allah Ta'ala. Nah berarti tetap lawan Tuhan itu agaknya baik. Tetap Allah Ta'ala digitnya adalah Allah yang sayang dan kasih kepadanya. Nah ini kelas tinggi sudah inilah. Kelas tinggi sudah orang kayak ini. Ridha terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang ridha dengan Tuhan itu macam ujiannya kan? Macam-macam kisahnya. Kisah pada jalan hidupnya itu macam-macam. Mau kita melihatkan masa sakitnya kayak itu saya ada sanggup dah aku nah, tapi mereka itu menjadinya dengan bahagia, dengan ridha, dengan senang kepada Allah. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita aja Bang. Diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah sidin bermunajat kepada Allah Ta'ala 60 hari dari pagi. Nah lalu bila 60 hari itu waktu pagi-pagi bermunajat dengan Tuhan, sidin gak ada makan. Pokoknya bersih aja, kada makan, kan? Ibahkan tolong untuk berdoa, ratanan di sulangan kan berdoa, munajat kan di sulangan berdoa. Nah, berdoa kepada Allah Ta'ala sulangan ini. Kada makan ini 60 hari, pagi itu kada bisa makan. Lalu pada suatu hari, lalu tabayang dalam pikiran sidin, roti, nah, tak kenang makanan sidin. Kita kenang roti, ada tanda roti di hati, lalu tas diam sidin. Kadang menyambung pandir nih menunjuk dengan Tuhan. Kisah kalinya tiba-tiba mencongol ada roti di hadapan sidin. Nah, ini kan diberitahu mujizat katanya. Waktu nasi menunjuk dengan Tuhan, bila menunjuk itu pagi itu berdoa apakah panggilan Tuhan? Kadang makan sidin, kadang mikiran makanan, pas ada tamu nanti ada makanan, tapi yang makanan pas roti pas ya, di muka ada roti langsung, congol langsung roti. Nah, kayak di surga lah, tak kenal langsung kabul nih. Nah, apa sidin? Duduk sidin bahnya kada kita doa nangis. Kenapa? Tak lagi munajat dengan Tuhan nih. Gara-gara tergenang dalam rotinya congkong di depan. Pas kada kalau nyambung lagi pandirin apa nih pandiran Tuhan lagi? Kayak tak kunci itu lah. Nah, tadi diam itu nah. Nangis sidin. Mana nyamannya makan lawan munajat, yang munajat sidin. Nah, kita nampak baru lapar, gue sebayang. Menggurukan baru gue sebayang ayo Pak. Nah, ada orang nyaman beribadah pada makan. Nah, lain kelas serong kita nih. Nangis sidin. Kenapa? Karena tak putus daripada bermunajat tadi. Tiba-tiba tang ada orang tua berparah Nabi Isa alaihissalam menaungi sidin. Tak pakai kain kan menaungi. Di mana lagi saya adalah pagi-pagi itu ada matahari kalau timbul sudah naungi. Ada orang tahu menaungi. Lalu ujian Nabi Isa, barakallahu fiik ya wali Allah. Mudahan Allah berkahi sampian wahai wali Allah Ta'ala. Nah, kada dia diminta menaungi. Udu Allah Ta'ala, tolong doakan akulah. Nah, pada Nabi kan pangkatnya lebih tinggi pada wali. Tetap minta doakan akulah. Aku paratan nyaman-nyamannya bermunajat lawan Tuhan, asik-asiknya berbandiran Allah Ta'ala. Pas muncul dalam pikiranku roti, pas aku tahu nyambung lagi paket, bandiranku lautannya paket. Lalu jalur orang Tuhan, ya Allah, jikalau engkau mengetahui bahwasanya roti itu terlintas di hatiku sejak aku kenal kepadamu, maka janganlah engkau ampuni aku. Kayak itu ujarna orang Tuhan nama menaungi Nabi Isa alaihissalam. Jikalau engkau mengetahui bahwasanya roti itu terlintas di hatiku sejak aku mengenal engkau, maka jangan engkau ampuni aku. Seolah-olahnya kita tinggi nang orang wali inilah pada Nabi Isa, pada ada kan. Tapi Nabi Isa lebih tinggi pangkat sidin. Nah, dia ada satu hikmah dari Allah Ta'ala. Bal kana idha hadarila syai',
bal kana idza hadara li syai'un akaltu min ghairi fikrin wa khatirin. Tetapi apa yang ada muncul makanan aku makan tanpa memikirkan dan tanpa terlintas macam-macam. Jadi kan orang tua itu amanat sidin. Nama Nabi Isa alaihissalam tadi. Tapi disebutkan siapa orangnya kan? Ini cerita bukan kita mengatakan Nabi Isa itu lebih rendah daripada orang tua tadi, tetapi Nabi Isa itu kan lebih tinggi pangkatnya daripada orang biasa atau orang wali tadi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita kan, itu ceritanya. Diceritakan lagi bahwasanya Harun ar-Rasyid pernah mengumpulkan 4 orang dokter. Apa ini menyerupai dokter kada gampang deh. Harun ar-Rasyid ini dokternya berapa? 4 orang, bukan hanya di negerinya. Saikong dari India, Saikong dari Romawi ini apa Eropa lah. Saikong dari Irak, Saikong dari Sawaddi, mana kata Sawaddi ini? Dari mana kan juga? Sudah kan? India, Romawi, Irak dan Sawaddi. Artinya dari negeri yang jauh, mereka adalah dokter-dokter harap-harapnya yang top-topnya dikumpulkan dengan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid kan raja yang lebih baik lah pada yang lain kan dari dinasti Abbasiyah dan raja yang di masa ini kemajuan Islam. Lalu ujar si Harun ar-Rasyid, wahai dokter-dokter nombor 4, nah, tolonglah masing-masing sampean ini maulahkan resep obat nang tidak ada di situ penyakitnya. Artinya obat itu disebut obat kada ada situ efek sampingnya, kada ada bahayanya obat itu. Nah, kan obat itu kan bila makan gini efek sampingnya, makan gini efek sampingnya kan. Lalu bila kebanyakan obat itu ada itu kan penyakit yang lain pulang, kan ada obat aja. Obat ini dimakan supaya ini, tapi ada efek sampingnya, kan obat aja. Ada nama ngantuk nih, kita kan ada istirahat, dimakan itu, ngantuk begini. Ada efek samping, nah, tolonglah masing-masing sampean badan dokter nomor pengalaman berikan resep obat nang kada efek sampingnya. Oh, lalu mulai dimulai dokter India. Oh, jadi dokter India obat nang kada efek sampingnya menurutku adalah ihlik nang hirang. Nah, apa ihlik nang hirang ini? Ini bahasa kitab apa ilmu pengobatan lah. Ya kan artinya nah kita baca dulu talahnya. Ihlik nang hirang. Ihlik nang hirang. Ujar orang dokter Irak itu obat nang menurutku adalah biji rosyad nang putih. Apa lah? Ujar orang Romawi kalau menurutku adalah bayi panas. Bayi panas tuh bagus. Kan ada orang bangun guling mau bayi panas sehat. Ada teknik pengobatan kan dengan bayi panas. Ujar Sawaddi ini yang paling hebat. Dokter nang tadi kan nang 3 nih. Kalah lawan ini nah. Ini paling hebat. Nah, ujar si Sawaddi ihlilik itu mahulah parut menjadi ya mungkin biji parut lah. Nah, dia ada efeknya menghantam kepada usus pencernaan. Nah, lilit kita apakah makanan kayak ini kayak macam tumbuh-tumbuhan kira lah. Nah, itu ujar sidin, ujar dokter dari nang Sawaddi tadi itu menghantam ke pencernaan. Berarti ada efek samping. Bujurai lah ada kesehatannya di awak, tapi parut dihantamnya. Adapun biji rosyad putih itu sama juga menggesek-gesek kepada keparutan pencernaan. Pencernaan itu tak gesek-gesek karena bisa bagian tes sama inya. Sama aja nih efek samping juga. Ada bagus juga nih menghantam ke pencernaan juga. Adapun banyu panas itu bila kata minum banyak-banyak minum panas. Panas benar banyak itu diminum itu karena nih keparutan itu tak ulur. Nah ini pengarahnya nih pencernaan ini tak ulurnya kan karena panas tuh mantap. Nah ada bagus juga nih efek samping juga gini. Nah
Jadi karena berdasarkan itu walaupun ada bentuk kesehatannya, tapi ada efek sampingnya. Ujar dokter dari sahabat kita ini. Nah, muka itu aja banyak berinya, untuk sampean apa? Nah, tahukah obat yang ada efek samping lagi menurutku bahwa ikan jangan makan kecuali dasar parut lapar dan hendak makan. Nah, ada panggilan makan tuh nah parut lapar kita parut lapar di hendak makan. Jadi makan tuh jangan dihendak makan kita tuh makannya ada parut teh hendak pula makan. Dan nyaman gila. Belau tuh kayak apa kan nyamannya baru kenyang dan nyaman. Karena berang dia taruh hilo nah ada pesen jam nih udah kedua karena jangan deh isukan gitu ber makan di kampung aja panjang gini aja karena aja taruh hilo karena pas makan siang taruh hilo karena panas aja nah ada kawan kita perut kenyang tuh tambah lagi pokoknya kayak apa aja nyamannya lauk pilih perut kenyang karena nyaman lagi hilang nyamannya ini malah nyaman tuh apa perut lapar cocok selera dan panas-panas nah itu tiga rukun kenyang itu tiga parut lapar panas-panas masakannya masih panas-panas masih segar nih ditambahin apa cocok lawan selera nah itu orangnya kan saya gigi nih masih gigi sariwan awal juga lah nah itu empat berarti lah empat rukun nyaman tuh empat rukun makan nyaman tuh empat orangnya sehat-sehat aja parutnya lapar masakannya masih panas-panas nah keempat cocok lawan selera nah itu obat sebenarnya itu obat kenapa makanan ini kan itu kalau kita sehari-hari tapi cara makannya harus teratur jangan makan tuh dihandah-handahkan sudah hanya parut makan pulang lalu bapak ada izin bertindih makan di parut berarti lotengnya nah, jadi jah hutan beri lah pakalahinya aja nah, hayam iwak dimakan hadangan mana nah pulang tuh talo itek bakal di parut aja bakal minyakan yang dimakan itu kemudian makan tadi ketika parut lapar dan memang hendak makan sudah ada panggilan dari parut supaya makan oleh nah bila makan pulang ampihnya ya Pak ampihnya itu masih hendak dimakan ampih artinya yang ada nah hendaknya tambah lagi bila tambah nih sasak di parutnya ampih nah kita yang boleh jadi sehat ke kita misalnya kita tuh pemah kan jadinya tandu piring malah saya orang lagi jam makan nih tandu piring kan jamnya kan tahu nih tandu piring dah yang ini gimana biji di piring ampih itu tuh boleh jadi sehat nah, itu aninya resepnya ujian dokter daripada Sawadi tadi. Nah, ada kita tahu aja deh, nyaman tauknya kan, cukup sudah parut ini, coba sudah nani, isi ini cukup sadang dan masihan ambil ini pasti kanyangan, kesandar ini gitu. Nah ada berdiri bilang tuh, kok tingkat kamu teh, berjalan bilang lupa air berjalan. Napa kan yang dipuasakan makan tuh nah itu tak jadi nah harap ini kita makan dua tumpang lapar sudah ada panggilan makan nah bila sudah makan tuh pulang jangan sampai kakak nyangan kan kakak tuh kan pada anjing loh nah kakak nyangan pada anjing loh nah izin kanyangan ini cukup baik kan jangan kakak nyangan nah lalu akhirnya jadi bujur pian ya nah jadi ampun kami ini bujur ada di samping pada ampun pian ampun dulu sekalinya ujar dokter dari luar negeri nomor 3 tadi. Nah, inilah dulu kita baca hari ini. Bagi kita semuanya mengamalkan, bagi semuanya kita dapat ilmu serta masalah hidupnya dan kita semuanya berdiri pertolongan untuk melakukan hal-hal yang Allah Taala ridai dan menjadi Allah yang Allah Taala murkai dan selamat di akhirat. Diberikan iman sempurna, wafatkan usaha hatimah, diberikan hidup kita dengan rezeki yang halal serta panjang umur dan ibadah dengan sampai ajal dengan usaha hatimah wafat hatimah sempurna berkata Rasulullah SAW dan di hari akhirat bersyarat beliau ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu salih wa ila hadratin nabi wa alihi kiram syai'un ilal Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهدنا بما بفضلك وجودك وكرمك على ما قرأنا أو سبحنا أو هلنا أو تصدقنا به على سبيل الواقع. وأوصل اللهم ذلك الثوب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ووالدنا وولدنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأولادنا وشيخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل ودنا وبآبائنا وأدل حقنا ومن أوصلنا بالدعاء ونحسن إلينا ومن ظلمنا وأحسن إليه وأعتد بالشر واخذ قلوبنا وجميع المسلمين وصل إلى أرواح من حضر هذا المجلس. اللهم اجعل بلادنا من النار، اللهم اجعل بلادنا من النار واغفر لهم وارحمهم واجعلنا واياهم في ذلك رحمتك مستغفر رحمتك مع عبادك الصالحين ويسبق المؤمنين ان نفعل بنا وبعدلنا واجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت تؤمن ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له منك غفور حليم يوم الكريم ورؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. رب الله